TMS itu tetap berupaya dengan segala cara untuk mereka mengurus izin, termasuk hari ini dari bukti website mereka dari Baru Gold yang ini induk perusahaan mereka yang ada di Amerika, di Kanada, menyampaikan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan izin kembali itu sudah lengkap diajukan di SDM. Itu catatan Iya. sampai ke SDM. Kemudian ada hal lain yang juga mungkin kami minta keberpihakan DPR RI Komisi 3 adalah Pak Hashim Joyo Hadikusumo itu membeli 10% saham. Ya, ini sesuai dengan apa yang mereka lempar ke publik melalui website mereka. 10% saham dari PT TMS, mungkin mengambil yang dari 70% yang Kanada itu, lalu dia sudah langsung diangkat oleh Terry Filbert menjadi Presiden Komisaris di PT TMS. Jadi kekhawatiran, ketakutan kami adalah kalau sudah begini, nggak tahu masyarakat mau kemana lagi. Nah, ini adalah foto-foto pada waktu lalu dan ini publishing dari website mereka. Kemudian ada lagi yang satu, kenapa kami takut, kami sangat khawatir. Ya, kami mau mengadu ke sini bahwa Wakil Menteri Investasi yang namanya Todotuo Pasaribu adalah salah satu direktur dari PT TMS. Jadi dalam pikiran kami, kalau ini sudah orang-orang penguasa sudah ada di sekeliling itu, apa yang susah buat mereka untuk mengurus izin lagi. Jadi ini pulau kami pulau sangat kecil. Kalau itu hancur, tidak tahu lagi kami mau kemana. Dan kami sudah memilih hukum supaya masyarakat itu melihat orang Sangihe tidak mau anarki. Dan ketika rakyat menang, jaminan keadilan tidak ada. Jadi kenapa kami berharap Komisi 3, bahkan Polhukam di bawah pimpinan Pak Mahfud sudah ke sana, di mana Polhukam menemukan banyak sekali kebohongan. Laporan dari Polda, laporan dari Provinsi, Forkopimda mengatakan tidak ada tambang, tidak ada illegal mining, semua eskavator tidak ada. Pas ke sana Polhukam menemukan begitu banyak eskavator. Ini baru beberapa hari lalu, tapi ada gambar Polhukam tidak, ini ya. Banyak yang kami sudah lakukan. Bahkan Pak Mahfud waktu lalu sangat gencar menyatakan bahwa illegal mining di Sangihe, jadi pulaunya seperti ini. Mungkin yang tadi dikembalikan lagi, ada sedimentasi yang sangat parah, sekarang sudah sekitar 2 meter. Lalu ada 3 penelitian yang belum terpublish, tetapi ada yang menyatakan bahwa airnya sudah tidak bagus. Kemudian ikan-ikan juga sudah mulai terpengaruh, koral mulai memutih. Jadi ini kan hanya pulau kecil, jadi akan beredar dengan cepat kerusakan alam di sana. Jadi kalau tidak segera diantisipasi atau ditolong, kemudian TMS mendapatkan izin baru lagi dan melakukan pengeboman, entah kami harus berlindung di mana, kepada siapa lagi kami harus mengadu. Ada tadi nah ini bukti dari Polhukam, Pak Mahfud mengutus 3 orang staf ahlinya sampai di sana. Laporan dari Forkopimda di Sulut maupun di Sangihe menyatakan tidak ada illegal mining sudah ditindak, tapi di belakang kantor desa menemukan 7 eskavator yang disembunyikan. Sama dengan kejadian baru-baru ini, akhir Februari 2025 ini ada penertiban. Ya, ada penertiban yang dilakukan, saya tidak tahu itu dari Mabes atau dari Polda, tapi sehari sebelumnya eskavator yang bekerja di dalamnya disuruh keluar. Sudah disuruh keluar, lalu kemudian mereka datang hanya melakukan polis lain di pohon kelapa. Eskavator yang bisa kelihatan di jalan malah tidak di polis lain. Jadi masyarakat dipertontonkan oleh
kemunafikan, kebohongan. Ini mau percaya bagaimana ini terhadap pemerintah atau penegak hukum kalau sudah seperti ini? Berarti kita dipaksa untuk anarki, untuk menggiring masyarakat percaya hukum. Susah luar biasa. Tetapi saya bilang tidak boleh, kita mari menggunakan hukum karena untuk mereduksi konflik. Toh sudah di situ ternyata susah ini. Makanya kami datang ke sini berharap Komisi 3 mau ke Sangiha. Oke, mungkin ini nanti bisa tentang ada yang dilakukan oleh Barreskrim beberapa waktu lalu, tetapi saya tidak melihat keseriusan. Karena misalnya orang yang ditangkap seperti yang namanya Stanley Tanris hanya dihukum 7 bulan penjara, padahal kedapatan sementara melakukan penambangan ilegal. Lalu ada beberapa oknum aparat yang sempat diproses hukum, cuman tidak tahu bagaimana ya, karena mereka kan sangat hanya di internal, jadi masyarakat tidak paham apa yang dilakukan di tingkatan Polda Sulut maupun sampai dengan ke Barreskrim. Oke, mungkin terkait dengan biodiversity, Mas Afdil dari Greenpeace akan menambahkan kepada kita semua. Mohon perkenan, mohon izin ya, silakan, Pak Ketua. silakan. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan dari saya. Perkenalkan, saya Afdillah.